Sekalipun hujan turun, tapi kasih setia Tuhan terus menjadi milik dan bagian kita. Dan kita pun bersyukur bahwa hujan. Ibu saudara-saudara sidang penghiburan yang terkasih, sesungguhnya Allah telah mengatur kehidupan umatnya sesuai dengan apa yang harus umatnya jalani dan lalui selama hidup ini. Ada yang hidup senang, tetapi ada juga yang hidup sengsara. Ada yang berkelimpahan, tetapi ada juga yang berkekurangan. Atau itukah warna atau model kehidupan yang harus dijalani oleh umat kepunyaan Allah? Judul perikop kita hari ini sekaligus sebagai tema perenungan kita yang berkata kebijaksanaan Tuhan, atau dapat ditambah dengan kata itulah. Sehingga tindakan Tuhan dalam kehidupan manusia atau umatnya akan seperti demikian, bahwa itulah kebijaksanaan Tuhan. Yesaya menggambarkan kebijaksanaan Tuhan melalui kehidupan manusia, ibarat manusia dan lahan atau tanah. Bahwa tidak selamanya manusia akan membajak dan menanam, tetapi ada saat di mana manusia itu berhenti untuk membajak dan menanam. Ketika manusia berhenti membajak, bukan berarti ia akan membiarkan lahan itu ditumbuhi rumput, tetapi ia akan tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan kemudian manusia tidak selamanya menanam, tetapi ada saat tertentu ia harus berhenti menanam dan menunggu tanaman itu menghasilkan buah. Begitu menghasilkan, ia kemudian tidak membiarkannya membusuk, tetapi ia mengelolanya supaya hasil tanaman itu berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya, dan mungkin juga itu bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya hasil tanaman itu tidak diolahnya secara acak atau sembarangan, tetapi dia mengelolanya dengan baik, dan ia pun akan berhenti di saat olahannya siap dikonsumsi. Ada pada kehendak dan rencana Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Saudara-saudara sidang penghiburan yang terkasih, peristiwa duka cita yang dialami oleh kekasih kita hamba Tuhan bersama dengan semua rumpun keluarga merupakan bagian akhir dari episode kehidupan almarhumah, dan itu bukan kehendak keluarga, tetapi itu adalah kehendak Allah selaku perencana hidup dan kehidupan kita. Yesaya katakan dalam tulisannya bahwa itu semua datangnya dari Tuhan semesta Allah. Karena Tuhan Allah melihat bahwa kekasih kita, Ibu Oktin Kompudu, sudah saatnya harus beristirahat dari jerih lelahnya untuk menikmati buah dari pekerjaannya yang sudah dilakukan selama ia hidup. Keluarga, bahkan kita sekalian tidak dapat mengatakan bahwa jangan atau tidak untuk rencana Allah, meninggalkan suami dan anak-anak yang ada. Tetapi bagi Tuhan Allah sudah waktunya ia beristirahat dari semua penderitaan jerih lelahnya di dunia ini.
Dan itu sangat dipahami oleh Allah yang mempunyai kehidupan ini. Ia yang mengaturnya dan bukan kita manusia yang mengatur waktu hidup kita. Kita hanya dapat menerima semua rancangan Tuhan Allah. Sebab menurut Yesaya itu merupakan kebijaksanaan dari Allah yang ditinggalkan. Tetapi yang telah pergi, sekalipun kita tidak dapat menyelami perasaan mereka, dalam bahasa iman, mereka yang pergi itu adalah orang-orang yang sangat bersuka cita, karena mereka yang mati dalam Tuhan akan mendapatkan keselamatan yang telah disiapkan oleh yang mempunyai kehidupan ini. Mereka telah berhenti semua rumpun keluarga yang mengalami dan merasakan secara langsung duka cita ini, tetap dituangkan oleh Tuhan. Memberkati keluarga, memberkati kita semua, sehingga dalam Dia sekali lagi keluarga dan kita sekalian dikuatkan dan dihiburkan dengan apa yang sudah terjadi, yang merupakan sebuah kebijaksanaan dari Allah dinyatakan di tengah keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, firman-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita.